dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor. Saya adalah pendeta Pelum GPIB yang ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Saat ini saya sedang menjalankan studi doktoral di Fordham University, New York. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Penuhlah hati kami dengan pengharapan. Firman Tuhan sungguh menuntun kami di setiap perjalanan kehidupan. Kami memohon agar hikmat Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami dan tidak berkesudahan. Karena dari situlah kami menemukan kekuatan untuk bertahan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Maka bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami telah siap dan membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 30 sampai dengan 35. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB sekalian, ada sebuah lukisan yang menarik dan menurut saya memiliki kaitan dengan firman yang kita renungkan pada saat ini. Lukisan ini adalah lukisan tua. Kalau kita lihat versi aslinya sebenarnya yang berwarna kecoklatan, namun kemudian dibuat versi hitam putih untuk membuatnya menjadi semakin jelas terlihat. Lukisan ini dipasang di Yale University atau Universitas Yale dan mau menggambarkan tentang seorang perempuan yang sedang mengambil air di dalam sumur. Dalam kajiannya, seorang ahli biblika dari Fordham University yang bernama Michael Peppard menyampaikan bahwa lukisan ini menarik karena ditemukan dalam komunitas gereja mula-mula, dipajang di tempat-tempat mereka berkumpul di masa lampau, dan jika diperhatikan dengan seksama dan melalui teknik tertentu, karena tidak terlalu jelas terlihat, sebenarnya ada dua aliran seperti gambaran dua garis yang mau mencapai tubuh dari perempuan ini. Dan dari sini tergambar bahwa sebenarnya ada aliran kehidupan yang masuk dalam diri perempuan itu. Inilah yang membuat para ahli kemudian mengatakan bahwa sejatinya inilah gambaran dari inkarnasi. Dan inilah sosok dari Maria ketika mengalami perjumpaan dengan malaikat Gabriel, menerima pesan agung yang merupakan panggilan ilahi yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika hal ini menjadi pokok pembahasan, maka banyak yang melihat bahwa penemuan ini sangat menarik
sebagai salah satu dari gambaran tertua atau lukisan tertua dari Maria, yang mau menunjukkan bahwa ia berjumpa dalam panggilan agung yang diberikan padanya justru dalam aktivitas keseharian. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani sebagai manusia, perjumpaan dengan yang ilahi adalah sesuatu yang sangat bisa terjadi. Yang menarik, Maria kemudian dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh anugerah di hadapan Allah. Ia menerima panggilan ini di dalam keyakinan bahwa dalam rencana Allah, maka anak yang ia kandung ini akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria kemudian merespon dengan ayat 34. Ia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki? Malaikat kemudian menjawab bahwa Roh Kudus yang akan turun atasnya. Dan anak yang dilahirkan itu akan disebut anak Allah. Dan kalau kita melihat dalam iman, respon yang diberikan oleh Maria adalah dalam ayat 38 yang tadi belum kita baca, tapi baik jika kita bisa melihatnya. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah jawaban iman yang tentu saja mengandung resiko. Dalam budaya patriarki pada saat itu, perempuan berada dalam kondisi yang direndahkan. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria memiliki resiko besar bahwa Maria akan semakin direndahkan sebagai seorang perempuan yang saat itu sudah berada dalam posisi yang direndahkan. Dan ketika ia menyampaikan bahwa ia mengandung karena kuasa Roh Kudus, secara logika siapa yang akan percaya? Ia justru akan menerima hujatan karena mengaku bahwa ia mengandung anak Allah. Dan tentu saja apa yang ia sampaikan akan ditolak oleh komunitas, khususnya komunitas keagamaan, yang biasanya justru diharapkan sebagai pelindung dari kaum yang direndahkan. Namun ketika ia menjawab dengan iman di ayat 38, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini tidak hanya menunjukkan jawaban biasa, ini adalah keberanian iman. Ia tidak tunduk dengan apa yang dikatakan oleh dunia di sekitarnya. Ia tidak tunduk oleh kemungkinan, gunjingan, dan tuduhan, serta hujatan orang-orang di sekitarnya. Ia mau menunjukkan bahwa ia mau tunduk pada Tuhan. Dan dari situlah ia kemudian dimuliakan. Maria menunjukkan sikap batin yang memuliakan Allah di tengah tantangan multilapisan yang merendahkan seorang perempuan. Ia menghayati kehadiran Allah dalam situasi sulit, dan Allah menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang dikecilkan, orang-orang yang dianggap kecil dalam kehidupan. Kalau saat ini kita semua sedang merayakan Hari Ibu, tentu kita kembali diingatkan bahwa dalam konteks Indonesia, Hari Ibu tidak hanya terkait dengan romantisme peran domestik perempuan. Hari Ibu juga terkait dengan peringatan perjuangan akan gerakan perempuan Indonesia. 95 tahun telah berlalu sejak berlangsungnya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Berbagai kemajuan telah dirasakan oleh perempuan di Indonesia secara khusus.
Namun, rasa aman dari ancaman kekerasan, terutama kekerasan seksual, masih bisa muncul di berbagai ranah kehidupan. Dan oleh karena itu, maka saat ini Indonesia dikatakan sebagai darurat kekerasan seksual. Kita baru saja melewati masa ketika 16 hari kita memperingati dan menyerukan penolakan kita terhadap kekerasan, terhadap perempuan, kekerasan seksual termasuk di dalamnya. Tapi kita terus-menerus untuk menyadari, dipanggil untuk menyadari realita ini. Dipanggil untuk menyadari bahwa penolakan akan hal ini tidak hanya diwujudkan dalam selebrasi, tapi terus berlangsung. Apakah gereja telah membuka ruang aman dan nyaman sehingga para korban berani menceritakan realitas kehidupannya? Bagaimana dengan relasi sesama perempuan dalam komunitas GPIB? Apakah kita saling mendukung dan menopang untuk keberhasilan perempuan yang lain, atau justru iri dan dengki sehingga saling menjatuhkan? Bagaimana dengan perlakuan kita terhadap para perempuan yang menjadi orang tua yang saat ini mungkin saja bergumul dalam kehampaan, dalam kelemahan, dalam status yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa? Apakah gereja telah membuka ruang aman sehingga orang-orang dapat memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi para korban? Dan bagaimana kita melihat bahwa apa yang kita lakukan juga berdampak dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Mari kita memperjuangkan komunitas anti kekerasan. Dan kita bisa melihat bahwa Allah berpihak kepada mereka yang kecil, yang dianggap kecil, yang dikecilkan. Bukan dalam momen-momen perayaan tertentu saja. Bukan dalam selebrasi-selebrasi tertentu saja. Tapi hari demi hari itu terjadi. Maka kita diminta untuk terus memperjuangkan ini setiap hari. Dan bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dalam penderitaan, dalam penindasan, dalam kekerasan, kasih dan pertolongan Allah selalu nyata setiap hari. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita memperjuangkan komunitas anti kekerasan dimulai dari diri kita sendiri. Allah sang sahabat yang setia, sahabat dari orang-orang kecil, orang-orang yang dikecilkan, orang-orang yang dianggap kecil, kiranya akan terus menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Selamat menghayati kebersamaan kita sebagai persekutuan yang juga menjadi komunitas anti kekerasan, dan selamat merayakan Hari Ibu bagi kita semua yang merayakan dalam penuh sukacita. Kiranya masa Advent kita mengajak kita untuk merefleksikan panggilan ini dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah kasih-Mu ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami akan keberpihakan Allah kepada mereka yang kecil, mereka yang dikecilkan, mereka yang tidak dianggap dalam kehidupan ini. Dalam pergumulan kami sebagai bangsa, ketika kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan merajalela, kami dipanggil untuk bergerak dan mau untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Engkau hadir dalam upaya untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah pergumulan orang-orang kecil. Kelahiran-Mu menunjukkan keberanian iman dari seorang perempuan yang menyambut panggilan agung dalam hidupnya. Karuniakanlah juga kami semua keberanian itu, sehingga dalam Hari Ibu ini kami boleh terus diingatkan untuk menjadi komunitas anti kekerasan yang dimulai dalam relasi kami, di tengah-tengah keluarga kami, gereja, juga masyarakat. Dan di dalamnya kami bisa melihat bagaimana Tuhan, Engkau juga menyatakan kasih dan pembebasan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Inilah doa kami ya Tuhan, teruslah berjalan bersama dengan kami dan berpihak kepada orang-orang kecil,
karena daripadanya kemuliaan kasih Kristus akan terus dinyatakan. Amin.